Halo semuanya, bertemu lagi di channel Belajar Bahasa Indonesia bersama Ibu Raisyah. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan belajar mengenai teks prosedur. Mari kita mulai. Nah, tentunya pasti Ananda sudah pernah dong mendengar mengenai teks prosedur. Nah, teks prosedur apa sih biasanya yang pernah Ananda dengar? Iya, paling sering itu misalnya membuat mie instan adalah hal yang paling sering diucapkan atau disampaikan saat membuat teks prosedur. Padahal bukan hanya itu saja loh. Nah, untuk lebih lanjut, mari kita mulai pembelajaran teks prosedur. Sebelumnya, jangan lupa ya, like dan subscribe supaya Ibu makin semangat membuat video pembelajarannya. Nah, tujuan pembelajaran pada kali ini adalah melalui pendekatan saintifik dengan menggunakan model pembelajaran project-based learning, siswa dapat pertama, mengidentifikasi struktur, kebahasaan, topik, isi teks prosedur. 2. Menyusun teks prosedur dengan memerhatikan struktur dan kebahasaan yang dominan. Dan 3. Mempresentasikan, menanggapi, dan merevisi teks prosedur yang disusun dengan penuh tanggung jawab, rasa ingin tahu, mandiri, komunikatif, kreatif, kolaboratif, dan disiplin. Sudah siap untuk memulai pembelajaran hari ini? Tentu siap dong. Nah, mari kita lanjut saja. Pertama, apa sih itu teks prosedur? Apakah ada Ananda yang tahu? Nah, benar sekali. Jadi, teks prosedur tersebut adalah teks yang menjelaskan langkah-langkah secara lengkap dan sistematis tentang cara melakukan atau membuat sesuatu. Nah, teks prosedur ini juga memiliki banyak nama loh. Misalnya, dia juga sering disebut resep, strategi, trik, kiat, tips, cara jitu, petunjuk penggunaan, atau cara pemakaian. Nah, meskipun dia memiliki banyak nama dan banyak yang kita kenal, tetapi semuanya ini tergabung dalam satu komunitas yang disebut dengan teks prosedur. Sudah jelas bukan sampai di sini? Nah, selanjutnya kita masuk ke fungsi teks prosedur. Ada yang tahu apa sih fungsi teks prosedur itu? Yap, benar sekali. Jadi, teks prosedur berfungsi untuk menjelaskan langkah-langkah suatu kegiatan atau cara melakukan sesuatu. Teks prosedur juga sangat penting keberadaannya, yakni sebagai petunjuk seseorang dalam melakukan sesuatu. Nah, dewasa ini kita juga sering ya menemukan teks prosedur, apalagi pada Google ataupun YouTube yang kita sering lihat. Macam-macam bisa membuat sesuatu ataupun cara melakukan sesuatu. Tentunya ini sangat bermanfaat sekali untuk seseorang saat ingin membuat ataupun melakukan sesuatu. Nah, selanjutnya terdiri dari apa saja sih struktur teks prosedur tersebut? Ada yang tahu? Yap, benar sekali. Ada 3 struktur teks prosedur. Yang pertama, ada tujuan, selanjutnya ada tahapan-tahapan, dan yang ketiga, ada penegasan ulang. Nah, mari kita bahas satu persatu dari ketiga struktur tersebut. Tujuan berupa pernyataan umum yang diisi dengan pengantar, pengenalan, maupun maksud dari keberadaan petunjuk tersebut. Nah, bisa seperti ini. Misalnya, tujuan itu berupa pengantar atau pembuka dalam teks prosedur. Misalnya, saat memulai membuat teks prosedur, tentunya ada pembuka terlebih dahulu atau pengantar terlebih dahulu. Contohnya seperti ini. Jika kita mau membuat mie instan, pasti akan ada pembukanya. Contoh, pernahkah kamu membuat mie instan? Tentu pernah, bukan? Tapi, apakah kamu pernah mencoba membuat mie instan dengan cara berbeda, yaitu dengan menambahkan keju
Nah, jika kamu ingin tahu, begini langkah-langkahnya. Nah, misalnya seperti itu ya. Jadi ada pembuka dulu sebelum memulai teks prosedur. Nah, pembuka ini juga bisa berbentuk pengantar atau pengenalan, ataupun juga maksud dari tujuan kenapa kamu menulis teks prosedur tersebut. Nah, tahapan yang kedua atau struktur yang kedua adalah tahapan. Pada tahapan-tahapan ini, pada tahapan-tahapan diisi dengan langkah-langkah melakukan sesuatu yang disusun secara sistematis. Bagian ini sering juga diisi dengan alat dan bahan. Nah, tahapan-tahapan ini biasanya akan disusun secara sistematis dari langkah pertama, kedua, dan seterusnya. Jika ada pertanyaan mengenai apakah harus semuanya sistematis, biasanya dia ditulis sistematis, terutama untuk kegiatan yang melakukan atau membuat sesuatu. Tetapi ada beberapa teks prosedur yang tidak perlu ditulis sistematis. Contohnya, seperti kiat menjadi siswa berprestasi atau cara merawat kulit wajah, misalnya seperti itu. Nah, pada bagian ini terdapat atau sering juga diisi dengan alat dan bahan. Alat dan bahan biasanya ada pada teks prosedur membuat sesuatu. Contoh, jika teks prosedur membuat mie instan, itu ada alat dan bahan, misalnya mie atau spatula, air, dan sebagainya, seperti itu ya. Tapi jika teks prosedur yang seperti Ibu contohkan tadi, kiat untuk membuat menjadi siswa berprestasi, nah itu tidak ada alat dan bahannya. Oleh karena itu, alat dan bahan tidak memiliki struktur tersendiri, melainkan dia masuk ke dalam struktur tahapan. Alasannya adalah karena tidak semua teks prosedur memiliki alat dan bahan. Nah, jadi dia tidak memiliki struktur tersendiri. Dan yang ketiga, ada struktur penegasan ulang. Penegasan ulang diisi dengan kalimat-kalimat yang seperlunya, tidak berupa kesimpulan. Penegasan ulang berisi harapan ataupun manfaat apabila petunjuk tersebut dilakukan dengan baik. Penegasan ulang juga bersifat opsional. Nah, jadi ketika kita sudah membuat teks prosedur, tentu kita perlu menutupnya. Ada penutup saat kita mengakhiri teks prosedur, namun penutup tersebut bukan berupa kesimpulan. Contohnya seperti ini. Mudah bukan membuat mie instan? Kamu tentu bisa membuatnya di rumah. Tapi jangan terlalu sering mengkonsumsi mie instan karena tidak baik untuk kesehatanmu. Misalnya seperti itu ya. Nah, dan penegasan ulang ini juga bersifat opsional. Jadi boleh ada, boleh tidak. Tapi alangkah sempurnanya teks prosedur yang kamu buat jika kamu menambahkan penegasan ulang di dalamnya. Nah, sampai di sini sudah mengerti bukan? Mari kita lanjutkan. Nah, ada dua kategori pembahasan suatu teks prosedur, atau ada dua jenis teks prosedur. Yang pertama, teks yang berisi cara membuat sesuatu. Contohnya adalah cara membuat enggrang, cara memasak rendang, atau yang sudah Ibu contohkan tadi adalah cara memasak mie instan dengan menambahkan keju. Itu adalah termasuk teks yang berisi cara membuat sesuatu. Yang kedua, teks berisi cara-cara melakukan suatu aktivitas. Contohnya, cara-cara melamar pekerjaan, cara membaca buku secara efektif, cara menggunakan komputer, dan juga yang Ibu contohkan tadi adalah cara atau kiat menjadi siswa berprestasi. Itu termasuk ke dalam cara melakukan suatu aktivitas. Nah, bagian-bagian dalam struktur teks prosedur harus disusun secara sistematis, bertahap, dan berurutan. Nah, seperti yang Ibu jelaskan tadi, biasanya dia harus ditulis secara berurutan. Tetapi ada beberapa teks prosedur yang tidak perlu ditulis secara berurut. Tetapi biasanya untuk tahap membuat sesuatu atau melakukan suatu aktivitas, ada yang benar-benar harus ditulis berurut. Misalnya seperti cara memasak mie instan tadi, harus ditulis berurut agar yang membaca bisa melakukannya dengan sempurna dan tercapai tujuan dari teks prosedur tersebut. Nah, selanjutnya kita masuk dalam kaidah kebahasaan teks prosedur. Ada yang tahu apa saja sih kaidah kebahasan teks prosedur tersebut?
Nah, benar sekali. Jadi, ada 6 kaidah kebahasaan teks prosedur. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, menggunakan kata kerja perintah atau imperatif. Kata kerjanya dibentuk oleh akhiran kan, i, dan partikel lah. Contohnya, pikirkan, jauhkanlah, keluarkanlah, gosok-gosoklah, dan hindari. Nah, kata kerja perintah atau kata kerja imperatif ini nantinya akan membuat kalimat tersebut menjadi kalimat imperatif pula. Tapi, tidak semua kata kerja perintah adalah yang hanya memiliki akhiran kan, i, dan partikel lah. Ada juga kata kerja perintah atau kata kerja imperatif yang tidak memiliki akhiran, tetapi dia termasuk ke dalam kata kerja imperatif. Contohnya adalah kata tolong dan juga jangan. Yang kedua adalah menggunakan konjungsi atau kata penghubung yang menyatakan urutan kegiatan. Contohnya seperti dan, lalu, kemudian, setelah itu, selanjutnya, atau menggunakan kata-kata pembilang seperti pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Jadi, Ananda bisa memilih apakah ingin menggunakan konjungsi penambahan atau konjungsi kronologis, atau juga bisa dengan memilih atau menggunakan kata pembilang. Itu terserah pada Ananda supaya teks prosedur yang Ananda tulis itu lebih bervariasi dan tidak membuat pembaca atau pendengarnya bosan. Nah, yang penting dia harus memuat konjungsi kronologis atau konjungsi yang menyatakan cara melakukan tahapan demi tahapan atau langkah demi langkah. Nah, yang ketiga, selanjutnya, menggunakan kata penunjuk waktu seperti beberapa menit kemudian, setengah jam. Kata ini biasanya banyak terdapat dalam resep. Misalnya saat kita melihat resep, nah kita akan banyak melihat setelah setengah jam kemudian boleh diangkat, atau seperti tunggu sampai 5 menit hingga bawangnya menguning, misalnya seperti itu ya. Selanjutnya ada menggunakan kata teknis berkaitan dengan tema yang dibahasnya. Misal, petunjuk penggunaan alat-alat elektronik akan banyak menggunakan kata-kata pengelektronikan. Contohnya seperti ini. Kita akan membuat sebuah teks prosedur yaitu cara membuat atau cara menghidupkan komputer. Jadi pasti akan memuat banyak kata-kata yang mengandung kata-kata pengelektronikan. Contohnya pada komputer, CPU, ataupun mouse, atau apapun itu yang kata teknis dalam bidang elektronik. Atau juga ingin membuat misalnya teks prosedur yang berkaitan dengan bidang kedokteran. Seperti sekarang, mungkin bisa menggunakan kata-kata hand sanitizer, atau disinfektan, masker, dan lain sebagainya. Nah, yang kelima, apabila teks prosedur itu berupa resep dan petunjuk penggunaan alat, akan digunakan gambaran rinci tentang benda dan alat yang dipakai, termasuk ukuran, jumlah, dan warna. Contoh, misalnya masukkan 1 ruas jahe, atau tambahkan setengah sendok teh garam, dan lain sebagainya. Ini biasanya ada pada resep. Nah, selanjutnya yang terakhir, kaidah kebahasaannya banyak menggunakan pernyataan persuasif atau pernyataan yang bersifat meyakinkan. Contohnya, memiliki kartu ATM merupakan sebuah keberuntungan. Jadi, ada pernyataan dalam teks prosedur yang membuat pembacanya yakin untuk melakukan hal tersebut. Nah, itulah kaidah-kaidah dari kaidah kebahasaan dari teks prosedur. Sudah jelas, bukan? Nah, sampai di sini saja ya pertemuan kita hari ini. Jika ada pertanyaan, silahkan ditanyakan langsung pada kolom komentar ataupun langsung menghubungi Ibu. Sampai jumpa dalam pembelajaran selanjutnya. Terima kasih.